warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Aqimi mahabbataka wa ma'rifataka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk talabil ilmi, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas contoh dan teladannya, maka kita dapat mengikuti jejak suri teladannya sehingga kita menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat bagi kita di kelak di hari yaumil kiamah. Baik, kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan bersiap-siap belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9, khususnya 9A dan 9B di SMP Patradamar 2. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu di bab 8, beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.4, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. 4.4, menyajikan dalil nakli tentang adanya qada dan qadar. Hal-hal yang penting yang harus difahami dalam materi ini, yang pertama adalah pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang ketiga, dalil beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Dan yang kelima, sikap yang ditimbulkan
atau sikap mulia. Adapun peta konsep beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati ada 3. Pengertian iman kepada qada dan qadar dan takdir. Berikutnya takdir mu'allaq dan takdir mubram, dan dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu dengan mewujudkan sikap mulia. Sikapnya antara lain mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas semua cobaan dan ujian, senantiasa gigih berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini saling berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kaya, dan ada miskin. Semua ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan manusia di dunia ini berjalan harmonis. Perhatikan teman-teman sekelasmu, mereka berbeda bukan? Ada yang bertubuh kurus, ada yang bertubuh gemuk, ada yang berambut keriting, dan ada pula yang berambut lurus. Perbedaan tersebut bukan dijadikan bahan untuk mengolok-olok, tetapi untuk disyukuri dan diambil hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia hidup dalam kebaikan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, kita harus berprasangka baik atas semua takdir yang kita terima. Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Qadar artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Pengertian qada dan qadar secara istilah. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Zaman ajali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Pengertian iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari biasa lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup, mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan, yaitu surah Ar-Ra'd ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, yang artinya dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Qada dan qadar atau takdir dapat dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang pertama takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya
sesuatu yang digantungkan takdir mualak, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar dan doa. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh takdir mualak. Adapun contoh-contohnya, jika seorang ingin pandai, maka seseorang harus berusaha meraihnya, yaitu dengan cara rajin belajar dan disiplin waktu. Yang kedua, jika seorang ingin sehat, maka harus berusaha dengan berolahraga yang cukup dan teratur, serta menjaga kebersihan dan menjaga pola makan. Dan yang dimakan harus makanan yang halal. Yang kedua, takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh takdir mubram. Contohnya antara lain jenis kelamin manusia, api bersifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi bumi, kejadian kiamat, juga tentang kematian. Kapan dan di mana kematian menjemput, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengelak, tidak bisa diundur atau dimajukan. Hal ini juga telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Adapun manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah, manfaatnya yaitu pertama adalah ketenangan. Seseorang yang akan beriman kepada qada dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah dan selalu bersabar ketika mengalami musibah atau cobaan. Hal ini karena adanya keyakinan bahwa takdir Allah selalu yang terbaik. Yang ketiga, menumbuhkan sifat yang optimis. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa optimis meskipun mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran
akan adanya hikmah di balik semua peristiwa yang dialaminya. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Alhamdulillah. Nah, setelah mempelajari qada dan qadar, kalian sekarang sudah memahami tentang beriman kepada qada dan qadar serta pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan yang Bapak sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada anak-anak sekalian untuk dapat mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dijelaskan ini, dan sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian apa yang telah dijelaskan tadi melalui video pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan tadi mudah dipahami, sehingga apa yang menjadi penjelasan-penjelasan itu dapat kita senantiasa mencoba untuk mengamalkan dan mempraktekkan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapat kasih sayang dan mendapat kecintaannya. Untuk itu mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.